Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini kita diramaikan dengan istilah lockdown. Lockdown itu ya sebetulnya eh, itu wewenang dari BPBD, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, gitu ya. Dan juga itu harusnya atas rekomendasi dari berbagai macam kementerian. Hanya proses ini menjadi rumit. Kenapa? Ini kan semua orang mengharapkan Presiden Joko Widodo dan Gubernur Anies Baswedan melakukan lockdown atau mengunci mati sebuah kota. Tapi tidak sederhana. Kenapa tidak sederhana? Satu, ada pertimbangan dari 4 menteri koordinator. Pertama, dari koordinator pendidikan nasional. Kan? Pertimbangan apa? Pertama, selama 14 hari ini ke depan, itu kan pelan-pelan dunia pendidikan sudah mengunci kegiatan pendidikan. Di mana-mana sudah diliburkan, dan kemudian ini akan timbul masalah baru. Bagi para guru honorer, apakah akan diliburkan, artinya gaji tidak dibayarkan, atau bagaimana? Terus yang kedua, ini memasuki musim UTS dan juga memasuki musim ujian sekolah serta persiapan ujian nasional. Apakah kemudian opsi ini berarti akan mengundur atau akan membatalkan ujian nasional, sedangkan dana yang keluar di sini sudah ratusan miliar. Artinya dana bukan keluar dari satu pintu saja, tapi dari berbagai macam lapisan masyarakat. Nah, terus yang kedua, selain dari bidang pendidikan yang artinya akan mengundur, menambah, dan artinya mengundur jadwal, menambah uang yang keluar untuk masing-masing mata pendidikan, gitu ya. Dan kemudian juga ini nanti masih juga berkaitan dengan bidang perekonomian. Kita tahu misalnya wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi unik berbeda dengan daerah lain, yang mana kalau daerah lain itu sebuah kota itu masih ditanggung oleh kabupaten di sekitar kota tersebut. Kota Bandung misalnya itu masih ditunjang oleh Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Lembang, dan lain-lain untuk produksi sayur. Sementara Jakarta tidak. Jakarta dengan kepadatan penduduk dan jumlah penduduk yang sangat besar itu memerlukan stok sumber daya yang cukup. Ya, artinya sampai kebutuhan-kebutuhan dasar seperti beras, sembako, dan lain-lain gitu ya. Sampai dengan kebutuhan-kebutuhan kecil seperti bawang merah dan lain-lain itu yang kemudian ada di pasar, itu tidak sederhana dipenuhi. Dan makanya transisi menuju lockdown itu dijalankan oleh pemerintah harus secara soft. Kalau tidak secara soft, akan terjadi panic buying. Panic buying itu adalah pembelian panik. Pembelian karena panik yang biasanya ciri-cirinya jumlahnya besar, yang disertai dengan melonjaknya harga-harga, dan disertai dengan karena dia membeli dalam jumlah besar, maka uang kemudian menjadi langka. Karena dalam 1 hari atau 2 hari saja terjadi pembelian besar-besaran, sehingga uang yang ada di tengah-tengah masyarakat itu menjadi berkurang, dan kemudian uang yang harga yang harus dibayarkan menjadi sangat-sangat mahal. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan ini kemudian tidak sederhana untuk kita menyerukan lockdown. Apa yang dilakukan oleh pemerintah sesungguhnya sudah tepat. Karena apa? Kita harus menganalisis masyarakat Indonesia secara sosial. Tipe masyarakat Indonesia itu yang pertama adalah panikan. Kenapa mereka panik? Panik terjadi karena ketidaktahuan manusia atas apa yang menimpanya. Artinya apa? Panik juga langsung berhubungan dengan tingkat pendidikan dan cara pendidikannya. Tingkat pendidikan masyarakat Indonesia itu tidak seberapa tinggi, sehingga apa? Terjadi kepanikan massal yang nanti akan berujung kepada kondisi kaos. Ya, kaos. Artinya kondisi ini sangat mungkin menjadikan negara Indonesia itu diterpa inflasi besar-besaran, diterpa kerusuhan besar-besaran. Yang kedua, negara kita itu tidak hidup dari sebatas APBN saja, tapi juga hidup dari investasi dan juga harga saham. Jika terjadi kepanikan di negeri kita, atau jika terjadi panik buying di sekeliling kita, jika terjadi kerusuhan dan lain-lain, harga saham akan terus-menerus anjlok dan kemudian rawan sekali terjadi krisis ekonomi. Apalagi bila nanti kemudian rame-rame para investor itu menarik dananya dari Indonesia, dan kemudian yang terjadi adalah terjadi pengurangan tenaga kerja. Akan ada lonjakan pengangguran. Apalagi jika misalnya sebuah kota di lockdown, otomatis tidak akan ada kegiatan industri. Apa yang terjadi? Kalau tidak ada kegiatan industri, misalnya sektor-sektor industri manufaktur, itu bisa di hari ke-14 setelah terjadi lockdown nanti, harga-harga barang yang berasal dari industri manufaktur akan naik secara drastis. Karena apa? Karena biasanya pasokan barang-barang tersebut itu tidak banyak. Kemampuan produksi itu tidak banyak.
Contoh yang paling sederhana apa? Baterai misalnya, barang-barang plastik dan lain-lain, atau makanan-makanan ringan yang biasanya dalam waktu 10 hari itu diproduksi. Sedangkan ketika lockdown terjadi lebih dari 10 hari, misalnya 1 bulan atau 2 bulan, maka akan terjadi sesuatu yang di luar bayangan kita. Contoh lain selanjutnya, gaji para karyawan atau gaji para buruh. Ini akan terjadi kerugian besar-besaran karena apa? Karena ketika sebuah perusahaan tidak berproduksi selama lebih dari 14 hari, tapi kemudian para buruh tentu saja karena ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah, ya kan? Maka perusahaan itu harus menutup perusahaannya, tapi buruh harus tetap dibayar, maka akan terjadi begini. Pada bulan itu perusahaan hanya akan memproduksi setengah dari kemampuan produksinya, tapi modal yang dibayarkan tetap seperti modal pada umumnya. Pasti dari pihak investor baik lokal maupun asing akan meminta dana talangan atau akan meminta dana pengganti kepada pemerintah sebagai kompensasi. Dan kompensasi yang harus dibayarkan pemerintah sangat-sangat mahal. Dan saya yakin pemerintah tidak punya uang sebanyak itu untuk mengganti seluruh kerugian korporasi yang menimpa negeri ini. Nah, artinya apa? Ini tidak sederhana faktornya. Iya, ini masalah kesehatan, tapi kemudian kalau kita bersikap gegabah dalam hal ini, malah akan menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar lagi. Nah, rekan-rekan sekalian, itu kalau kita ke sektor manufaktur, belum lagi kalau kita misalnya ke sektor pangan. Di Indonesia tidak ada masalah lockdown saja, ini terjadi kelangkaan di mana-mana. Ya kan, apalagi ini musim ada cabai naik, gitu kan? Ada beras naik, telur naik, dan lain-lain. Ini malah kemudian akan menimbulkan masalah baru. Pemerintah itu lapisannya banyak. Satu, dia harus berkoordinasi dengan Bulog. Dua, dia harus berkoordinasi dengan Dinas Transportasi. Dia harus berkoordinasi dengan TPID atau Tim Pengendali Inflasi Daerah. Ya kan? Ini pasti pemerintah juga mendengarkan masukan dari Tim Pengendali Inflasi Daerah. Karena apa? Tidak sederhana urusannya. Kalau nanti di sebuah daerah terjadi inflasi misalnya, ujung-ujungnya yang repot adalah pemerintah. Nah, kita sebagai masyarakat umum kadang-kadang itu berpikirnya maunya praktis. Lockdown karena apa? Kita kadang-kadang bukan lockdown karena logika, tapi lockdown karena panik. Selanjutnya lagi, gitu ya. Kalau tadi berkaitan dengan buruh, berkaitan dengan manufaktur dan lain-lain. Saya yakin tidak banyak wali kota di Indonesia. Lagi-lagi masalahnya memang di pemerintah. Saya yakin tidak banyak wali kota dan bupati di Indonesia yang bersiap-siap untuk kemungkinan terburuk ini. Pertama, fasilitas kesehatan di beberapa kota tidak mencukupi untuk adanya misalnya lockdown. Karena apa? Otomatis kalau ada mekanisme lockdown, terkadang barangkali pasien rujuk yang harus pergi keluar kota itu tidak bisa dirujuk lagi. Terus yang kedua misalnya arus barang-barang masuk dan keluar dari kota tersebut itu tidak bisa sebanyak yang dulu. Dan kemampuan kota itu misalnya untuk mensubsidi investor-investor lokal, misalnya begini. Ada satu perusahaan yang berkedudukan di satu kota, dan itu bukan urusan pemerintah pusat tentu saja, gitu ya. Terus kemudian meliburkan karyawannya selama 3 minggu. Otomatis, gitu kan, produksi yang biasanya 100% ini hanya menjadi 25% karena mereka hanya berproduksi selama 1 minggu. Gitu. Tapi terus kemudian kan mereka mengalami kerugian modal, dan kerugian modal ini pasti harus ditagihkan kepada negara. Otomatis juga karena memang terjadi pengurangan produksi, pasti sekelompok investor ini akan meminta pengurangan pajak. Kalau ada pengurangan pajak, maka akan berdampak kepada pengurangan pendapatan bagi APBN, APBD di setiap daerah di Indonesia tahun 2021. Nah, karena apa ya tadi? Produksinya tidak banyak, produksinya berkurang, gaji yang dibayarkan tetap sama, gitu loh. Tapi kemudian kok pasti pajaknya juga akan berkurang, maka otomatis pendapatan negara akan jauh berkurang. Di satu sisi, pendapatan negara berkurang, pajak akan terus naik. Maka opsi lockdown itu tidak sederhana. Mohon dipahami rekan-rekan sekalian, ketika kita menuntut opsi lockdown, mohon dipahami apa yang terjadi kepada pemerintah kita. Kalaupun ada yang mau kita tuntut misalnya, pasti yang kita tuntut itu adalah satu, kenapa pemerintah tidak menyiapkan opsi ini gitu ya sejak lama. Jadi bukan kita minta lockdown, tapi kemudian kita garap ini bagaimana pemerintah lalai menyiapkan ini semua. Padahal negeri kita itu sudah langganan bencana, dengan atau tanpa virus corona. Seharusnya kita sudah mempersiapkan opsi untuk lockdown, ya kan? Berbeda dengan banjir yang hanya mungkin barangkali seminggu atau 3 hari, yang kemudian dana bencana dari pemerintah itu cukup, yang kemudian juga tidak perlu meliburkan sekolah secara masif, tidak perlu juga meliburkan karyawan secara masif, yang kejadiannya cukup lokal, gitu ya. Karena begini,
bencana nasional di Indonesia itu sesungguhnya tidak terlalu banyak. Contohnya Sinabung beberapa tahun yang lalu. Atau lagi misalnya bencana letusan Gunung Merapi beberapa tahun yang lalu, atau tsunami Aceh itu kira-kira beberapa belas tahun yang lalu. Tidak banyak. Karena apa? Rata-rata kondisi kejadian bencana itu hanya lokal di sebuah kota dan kemudian tidak menjadikan adanya libur massal bagi karyawan, buruh atau sekolah. Ini yang menjadi persoalan. Ini juga nanti akan menjadi masalah di dunia pegawai negeri sipil. Karena aktivitas administrasi berhenti, sementara gaji tetap harus dibayarkan. Otomatis tekor. Berapa triliun yang harus negara keluarkan? Inilah yang kemudian sedang kita pikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.